Oke, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kita, channel The Mechanic Feel. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini ya, kita akan bahas-bahas seputar komponen hidrolik pump ya, teman-teman. Mungkin di kesempatan yang lalu sudah pernah kita jelaskan ya, nama-namanya ya. Nah, tapi kita akan menjelaskan fungsionalnya ya. Ini fungsinya untuk apa-apa dan di saat cara bekerjanya si komponen inilah seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin banyak yang sudah tahu ya, seperti ini namanya dari yang ada panjang-panjangin ya. Ini adalah piston sub AC ya, yang piston pumpnya, yang tugasnya adalah mengambil oli atau menghisap oli dan nanti akan dialirkan ke discharge. Jadi akan dikeluarkan, akan ditekan ya, seperti itu, yang melewati si cylinder block ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sisi-sisi ini ya, lubang-lubang ini kan ada beberapa hole atau lubang ini sesuai dengan si piston ini ya, beberapa piece atau berapa jumlah si piston ini, teman-teman. Sini nanti ketika ada ini saya pasang plate-nya ya, seperti ini. Ini ada sisi suction atau hisap dan sisi discharge atau tekan. Ya, di saat piston bergerak ke bawah seperti ini, misalkan saya gambarkan dari titik mati atas ke bawah seperti ini ya. Ini kan posisinya miring ya. Anggaplah kita olinya dihisap. Nah, itu melewati hole yang ini atau lubang ini. Dari sini nanti ketika berputar pistonnya, maka akan diposisikan seperti ini ya, berhubung si posisi dari retainernya ini mereng. Kalau kenapa mereng? Karena diatur oleh servo piston ya. Ya, mungkin penjelasan servo piston sudah pernah kita jelaskan juga ya. Nah, di saat posisi mereng seperti ini ya, maka ada langkah hisap dan langkah discharge atau langkah tekan. Oke, lalu yang dari outputnya ini akan dikeluarkan melalui HPF piping ya, yang ada di atas pompa, yang nanti akan disuplai ke kontrol valve lah, seperti itu ya. Nah, misalkan ada problem di ini ya, terjadi keausan misalkan ya. Ini terjadi keausan di sini ya, terjadi keausan di bagian ini apa head blocknya ya, di sini, atau bloknya yang kuningan ini. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya internal leak. Jadi internal leak adalah pressure yang kebocoran dalam, seperti itu ya. Jadi yang harusnya dia di langkahnya adalah discharge atau dibuang discharge, ditekan ke kontrol valve, maka kalau ini bocor bisa dia bocor dan kembali ke section sisi hisapnya ya, seperti itu. Problem seperti itu bisa dikarenakan keausan di bagian sini, teman-teman ya. Nah, di sini belum kita gosok atau kita lapping ya. Ini kita lakukan overhaul karena ada terjadi kebocoran ya. Jadi kita lakukan reseal sekalian kita lapping. Ini dalam kondisi masih bisa digosok atau di lapping, teman-teman ya. Nanti kita akan gosok atau kita lapping sampai di sisi sini rata ya. Ini rata sama bagian yang ini rata juga. Nah, yang nanti yang akan bercak atau timbul tuh hanya ini dan ini ya. Jadi sisi ini sama sisi ini harus mulus, harus rata ya, seperti itu, teman-teman ya. Yang kalau tidak rata maka akan terjadi yaitu di kebocoran sistem atau internal leak pada sistem discharge dan suctionnya inilah, seperti itu. Nah, dan yang kedua itu adalah si piston sub AC-nya ya. Di sini ada bagian bottomnya ya, ada kuningan ini atau disebut barel ya. Dan di sini ada garis-garisnya, ini disebut dengan labirin ya. Nah, labirin ini fungsinya apa sih gitu? Fungsinya ini nanti dia itu sebenarnya akan menyimpan oli supaya sirkulasi oli ketika melumasi bagian sini ini tidak langsung dilepas ke sisi samping sini. Nah, jadi ininya masih terkunci di dalam labirin ya. Jadi posisinya ini ketika langkah hisap ya, kan ini ya
oli dihisap melalui sini ya. Nah bagian sini kan bolong teman-teman, bagian sini nih, ini bagian sini kan bolong ya. Dari sisi ini nanti ketika ada langkah langkah TMA ya, atau titik mati atas, atau langkah kompresinya, atau langkah tekannya, maka oli yang keluar, yang akan ditekan ke sini tadi kan pasti akan balik, sisi bawahnya juga akan mengalami karena ini lubang ya, maka dia akan ke bawah, sisi bawah juga. Nah sisi bawah ini atau bagian posisi si barel piston pump ini itu terhubung dengan swatch plate. Nah sini ya, dengan swatch plate ini seperti ini posisinya teman-teman. Nah rata seperti itu ya. Nah sisi ini juga harus rata dengan jangan sampai ada sisi yang cekung ataupun pecah ya, seperti itu. Kenapa demikian? Karena ini tugasnya adalah sebagai bantalannya si barel piston pump ini. Nah ketika ini nanti terjadi langkah kompresi atau langkah discharge ya, oli yang kesini tadi maka akan melewati si labirin ini ya atau garis-garis ini. Dan oli itu sebenarnya nanti akan kalau ketika dia turun ke sini ya, ketika ada langkah tekanan, maka dia akan stay atau tetap di bagian garis labirin yang ini ya, 1 dan 2 ini ya. Nah nanti yang dari luar akan melumasi di bagian garis pertama ini aja ya, yang ini dilumasi dari bagian dalam ya. Nah apa yang terjadi apabila ini terjadi kerusakan atau pecah ya, dan dia nyebrang ya, ini untuk olinya yang dari sini kan bisa nyebrang sini nih. Nah maka itu akan terjadi lama-lama panas kan, yang akan terjadi tambahnya rusaknya si barel piston pump ini, karena tidak ada yang melumasi ini, yang mengunci sisi sini. Olinya yang harusnya dikunci di bagian garis labirin ini, tapi dia malah terlepas ke sini, sehingga ini akan panas yang akan mengakibatkan ini pecah ataupun rusak ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau memang sudah pecah, sebaiknya nggak boleh digosok lagi, harus diganti untuk piston sub AC nya ini ya. Kita belikan lagi, atau mungkin ada yang bekas yang lebih bagus kita oplos ya, seperti itu. Kalau udah pecah jangan sampai dipakai lagi ya, seperti itu ya. Ya ini tadi ya, ini harus rata dengan posisinya ini, karena kalau tidak rata juga oli yang terkunci, harusnya terkunci sini juga dia akan terlepas ke samping, sama saja ya, mengakibatkan kerusakan si pantat si piston sub AC atau barel piston pump ini teman-teman. Oke. Ya mungkin itu ya untuk penjelasan flow, internal leak flow ya, yang menyebabkan lemahnya pressure juga. Nanti kan saling berhubungannya antara flow dan pressure, karena flow juga akan menentukan pressure. Jadi kalau flow-nya tidak tercapai, maka pressure juga tidak akan tercapai teman-teman, karena dua hal tersebut selalu berkaitan ya. Seperti itu ya. Jadi untuk melappingnya atau menggosoknya si headnya si blok piston ini ya, piston blok ini, itu harus menggunakan ini teman-teman, si plate valve-nya ini ditempel di bagian center block ya. Nanti ditempel sini, dikasih grinding pasta ya, baru kita gosok dengan shaftnya ya, dengan shaft itu kita pasang bagian sini ya, baru kita putar seperti itu sampai sisi di bagian sini ini rata atau tidak ada goresan dan tidak bocor ke samping sini ya teman-temannya ya, seperti itu. Ya mungkin itu aja untuk persoalan ini teman-teman ya, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel The Mechanic Feel. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Romanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.